Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita sambil antara beristirahat, saya ingin sampaikan masih berkaitan dengan tema meneguhkan la ilaha illallah. Kali ini tema kita adalah, saya beri judul sisi gelap kesyirikan. Untuk kita sadari, untuk kita ketahui bahwa syirik itu gelap, zulmah. Dan coba kita simak antara lain sebagai berikut. Pertama adalah bahwa kesyirikan itu menyebabkan gugurnya amal soleh kita. Jadi kalau orang beramal tetapi dia syirik, maka amalnya akan sia-sia, tidak dihitung amalan, bahkan syiriknya itu sendiri adalah dosa besar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, sudah diwahyukan padamu, dan bukan hanya padamu Muhammad, tapi nabi-nabi sebelummu sama, yaitu kalau kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka amalanmu akan gugur dan kamu pasti akan tergolong orang-orang yang merugi. Satu ini saja sudah cukup bagi kita orang yang beriman, takut, cemas, khawatir. Apa artinya amal ibadah mungkin kata orang segunung atau lebih dari itu, kalau dia dalam waktu yang sama menyekutukan Allah. Para jemaah sekalian, syirik itu adalah kezaliman. Syirik itu zulm, aniaya. Allah berfirman antara lain adalah terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Luqman Hakim kepada putranya, di mana Allah berfirman, kata Allah, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa memang? Karena inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di dalam hadis Rasul menyebutnya adalah a'zamuz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Para jemaah sekalian, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa syirik itu kesesatan, tidak bisa ditawar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Kata Allah, innallaha
la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setelah itu Allah berfirman, wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Bukan basa-basi, sesat jauh. Jadi ini saya hanya menyampaikan. Oleh karena itu, kalau kita punya rasa takut, maka jangan bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Ada di dalam surat Al-An'am ayat 81 bahwa syirik menyebabkan kita terjauh dari rasa aman. Kita cari aman, tetapi dengan syirik justru menantang murka Allah. Kita bisa dapat hal itu dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum taqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau in kuntum ta'lamun, kalau kamu berilmu, kalau kamu punya pengetahuan, kalau kamu mengetahui, maka orang yang menyekutukan Allah akan jauh dari memperoleh rasa aman. Dan yang terakhir, ini kelima, yang sekalian, orang musyrik itu, musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu orang yang menjadikan ada sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu selain Allah sebagai sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, disejajarkan, disetarakan, disebandingkan dengan Allah, padahal dia tidak punya keberhakan untuk itu. Maka orang itu akan jatuh rendah serendah-rendahnya. Mungkin ayat yang kita hafal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Lalu kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Orang kafir terdiri dari dua golongan besar, satu ahlul kitab, yang kedua musyrikun. Kata Allah, mereka semua akan menjadi penghuni jahanam yang kekal. Dan kata Allah, ulaika hum, dan mereka adalah, di dalam terjemahan disebut sejahat-jahat makhluk. Jadi kalau kita ingin memperbaiki martabat, maka upayanya bukan dengan kesyirikan, tetapi dengan tauhid. Dan tauhid adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu muslim harus paham, harus fasih tentang apa itu la ilaha illallah. Bukan sekedar dia melafazkan kalimatnya, tetapi memahami, menyadari, kemudian menghayati dan menjadikannya sebagai sikap di dalam hidup. Dan sikap itu adalah namanya tauhid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekilas ini menjadikan kita menghindar
dari kesyirikan yang menjerumuskan kita kepada kerugian, petaka, kesesatan, bahkan menjerumuskan seseorang pelakunya ke dalam jahanam, bahkan dia tergolong makhluk yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wabillahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.